Konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Satu kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen atau subsistem yang tertata dengan teratur, saling interaksi, saling ketergantungan satu dengan yang lainnya, dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Tata Sutabri, bahwa sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Elemen sistem. Sistem memiliki 7 elemen, yaitu 1. Tujuan, 2. Masukan atau input, 3. Proses, 4. Keluaran atau output, 5. Batas, 6. Mekanisme pengendalian, dan yang terakhir, lingkungan. Konsep sistem informasi. Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Konsep dasar sistem dapat dilihat dari 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan komponen, yaitu kumpulan komponen yang saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pendekatan prosedur, yaitu kumpulan prosedur atas langkah kerja membentuk suatu pola kerja yang memakai tujuan tertentu. Pengertian dan contoh sistem. Sistem dari bahasa Latin sistema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan. Contoh sistem. 1. Akademis untuk informasi kuliah. Contohnya Syama, Syiakat, dan LMS. 2. Sistem pemesanan tiket online atau e-tiketing pesawat dan kereta api. Yang ketiga, arsip dokumen. Unsur-unsur sistem memiliki kumpulan objek, adanya tujuan bersama yang menjadi hasil akhir, adanya sesuatu mengikat setiap unsur yang ada untuk menjadi suatu kesatuan, adanya lingkungan yang kompleks dan utuh, terdapat interaksi atau hubungan yang terjadi antara setiap unsur atau elemen yang ada di dalam sistem. Syarat-syarat sistem terbagi menjadi 5. 1. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 2. Elemen sistem mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. 4. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. 5. Unsur dasar dari proses atau arus informasi, energi dan material lebih penting daripada elemen sistem. Tujuan sistem untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Selain itu juga untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Model umum sebuah sistem. Model sistem umum adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan penggunaan komputer dalam bisnis, mencakup hal semua sistem informasi di segala jenis organisasi dan sarana yang digunakan. Karakteristik sistem terbagi menjadi 6. Yang pertama, lingkungan sistem atau environments. Yang kedua, penghubung sistem atau interface. Yang ketiga, masukan sistem atau input. Yang keempat, keluaran sistem atau output. Yang kelima, pengolahan sistem atau pemrosesan. Yang keenam, sasaran sistem atau objektifis. Klasifikasi sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama, sistem abstrak, abstract system, dan sistem fisik, physical system. Sistem abstrak adalah sistem berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Sistem fisik adalah sistem yang nyata secara fisik. Yang kedua, sistem alamiah
atau natural system, dan sistem buatan manusia atau human-made system. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi secara alami dan tidak dibuat oleh manusia. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang dan dibuat oleh manusia. Yang ketiga, sistem tertentu, deterministic system, dan sistem tidak tertentu atau probabilistic system. Sistem tertentu adalah sistem yang beroperasi dengan perilaku yang sudah dapat diprediksi, sedangkan sistem tidak tertentu adalah sistem di mana kondisi kedepannya tidak dapat diprediksi karena mengandung teori kemungkinan. Yang keempat, sistem terbuka atau open system, dan sistem tertutup atau closed system. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar sistem. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak terhubung dengan lingkungan luar. Sasaran sistem. Sasaran adalah sesuatu yang menjadi target yang ingin dicapai dari suatu sistem. Sasaran yang dicapai dari suatu sistem menentukan masukan yang dibutuhkan. Komponen untuk membangun sistem dinamis. Pada prinsipnya, sistem terdiri atas komponen-komponen atau fungsi sebagai berikut. Masukan atau input mencakup elemen-elemen yang bertugas dalam pemasukan entry ke dalam sistem untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, pemrosesan atau transformasi atau processing melibatkan proses transformasi yang mengonversi atau mengubah masukan menjadi keluaran di dalam sistem. Keluaran atau output mencakup elemen-elemen hasil transformasi melalui berbagai proses pengolahan yang dalam sistem sebagaimana yang dikehendaki. Sekian, bila ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.